Baik sahabat religi, kita sudah menghadirkan tim dari program unggulan tahfidz Manduarbang, yaitu ada guru tahfidz Manduarbang Ibu Sofatul Nikmah ya, dan juga siswi yang sudah hafal di atas 10 juz ya, adik ya. Ada adik Nuril Maulida dan adik Raudatul Jannah ya. Adik Raudatul Jannah ini sudah hafal berapa juz? 12 juz. Dan adik Nuril? Alhamdulillah 30 juz ya. Wow ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan pengampunya, yaitu Ibu Sofatul Nikmah. Bu Sofa ya, Bu Sofa. Kalau bicara tentang program tahfidz di Manduarbang ini ya, sebenarnya program tahfidz ini sudah berdiri sejak kapan, Bu? Program tahfidz pertama kali ada pada tahun 2015, yaitu kebetulan juga pertama kali yang diberi tanggung jawab memang saya, dibimbing oleh senior saya juga, Pak Muslihul Afif, yang sebelumnya sudah di Manduarbang, dan sampai saat ini 2024. Sudah lama ya, berarti ya, kurang lebih 9 tahun ya. Ya. Sudah ada berapa siswa yang minat di program ini, Bu? Kalau awal baru sekitar 20-an, tapi alhamdulillah sekarang semakin banyak peminatnya. Jadi ketika PBDB masuk sekitar 50-an, dan total sekarang ada 123 kelas untuk 3 kelas. 123 siswa. Ya. 120 untuk 3 kelas, kelas 10. 120 untuk 3 kelas. Ya, 10, 11 dan 12. Karena itu juga nanti kelasnya berkelanjutan. Jadi kelas 10A dan 11 MIPA 1 dan 12 MIPA 1. Ya, jadi continue masing-masing jenjang ada 30 siswa ya yang ikut ya. Ya, ini ada berapa pengajar tahfidz di Manduarbang? Ada 6, sementara ada 6. Nanti di tahun ajaran baru ini kita rencana menambah 2 pengajar bantuan. Tambah lagi ya? Tambah lagi karena memang mengingat antusias peminat siswanya semakin banyak. Target khusus dari program tahfidz ini apa, Bu? Selain mencetak generasi-generasi yang hafal Al-Quran ya, mungkin ada misi khusus seperti ikut lomba, siswa dapat beasiswa tahfidz atau lainnya, mungkin ada. Ya, kalau target secara teknis dari madrasah memberi target per semester itu 5 juz. 5 juz. Jadi ya. Nanti ketika sudah sampai semester kelima, kelas 12, diharapkan peserta didik bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Terus juga nanti bisa tembus perguruan tinggi dengan modal hafalannya yang juga disertai dengan surat keterangan dari madrasah bahwa dia sudah menghafalkan berapa juz gitu. Masing-masing peserta didik itu juga beda-beda. Beda-beda ya, kemampuannya juga beda-beda. Ya. Apakah sudah ada siswa yang sudah berhasil menembus jalur beasiswa tahfidz ini? Alhamdulillah sudah ada kemarin di UIN Malang. UIN Malang ya. Biasanya beasiswa itu bisa diajukan pada semester kedua atau ketiga. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi pemirsa jangan khawatir kalau Anda mendaftar dan menitipkan putra-putri Anda di Manduarbang, masuklah di program tahfidz, dan jangan khawatir, nanti madrasah akan memberikan rekomendasi bagi siswa yang layak seperti itu ya, layak untuk mendapatkan program beasiswa tahfidz. Nah, kalau target ke depan seperti apa, Bu? Apakah ingin menambah kelas tahfidz atau bagaimana? Sesuai kebutuhan saja. Ketika peminatnya semakin banyak, Wakakurikulum juga bilang akan menambah lokal. Ketika sementara baru 1, nanti kalau semakin banyak jadi 2 kelas. Ya, kalau di kurikulum jam-jam tahfidz ini diadakan setiap jam hari apa dan jam berapa saja? Setiap hari. Setiap hari ya? Setoran teknisnya seperti ini. Jadi ketika masuk kelas itu diberi jam, ya, diberi jam khusus masuk ke dalam
jam PAI. Kemudian kita memberlakukan setoran tambahan, terus ada juga setoran murojaah, di kelas itu juga. Kemudian bimbingan seminggu 2 kali oleh pembimbing itu yang ada 6 itu. Kemudian teknis selanjutnya ketika anak itu sudah sampai akhir juz, dia tidak bisa menuju ke juz yang baru kecuali dia bisa melakukan ujian tasmi. Tasmi itu dia baca 1 juz secara utuh dan juga di depan penguji juga, dan juga nanti juga di live-kan juga. Kemarin sudah berjalan 1 tahun di live-kan, dan linknya itu juga kami share di grup parenting, di grup wali murid, dan wali murid juga bisa menyaksikan ujian tasmiknya putra-putrinya. Lantas bagaimana cara mengelola hafalan siswa ya? Apakah ada kiat-kiat khusus agar hafalan siswa itu bisa kuat, siswa bisa istilahnya apa ya, lanyah gitu ya dalam menghafal? Ya itu tadi kan sesuai teknis yang sudah saya sampaikan itu. Karena pada prinsipnya menghafal Al-Quran itu bukan pada lomba untuk banyak-banyakan juz, tapi itu pada murojaahnya untuk mengulang hafalannya. Istilahnya lanyah ya kalau bahasa Jawa. Maka dari itu kami berlakukan murojaah di kelas, juga di luar kelas yang di handle oleh para pembimbing itu. Dan juga hasilnya juga di tasmi itu. Tasmi ada 1 juz, ada juga kelipatannya 5 juz dan seterusnya. Ya, murojaah siswa itu di kelas atau boleh di luar kelas, atau mungkin ada siswa yang mondok khusus di pondok Quran sekitar itu? Untuk tahun ini alhamdulillah sudah ada MOU dengan Pondok Mitra, dan kebetulan juga saya sendiri pengampunya di pondok tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya MOU ini bimbingan bisa lebih maksimal. Jadi di pondok juga, di sekolah juga. Jadi lebih kuat, diharapkan bisa lebih kuat hafalannya. Ya. Dari lulusan kemarin ya, baru saja melepas siswa ya, sebanyak 400-an siswa ya. Itu sudah yang wisuda dengan predikat hafizah itu berapa siswa? 25 peserta. 25 peserta didik. Sudah mencapai berapa juz saja? Juz berapa saja itu? Rata-rata 10 sampai 15 juz. 10 sampai 15 paling juz. banyak kemarin 20 juz. Tapi per tahun juga berbeda perolehannya, karena memang basicnya beda-beda. Ketika dia masuk, ada yang sudah punya celengan, ada yang belum, dari nol, jadi beda-beda. Per tahun beda-beda. Yang tahun kemarin 25 juz. Yang baru saja di lulusan kemarin 20 tertinggi juz. berapa? 20 juz ya. Tahun sebelumnya juga ada yang 30 juz. 30 juz. Ya. Dari puluhan siswa yang hafizah ini ya, sudah ada berapa siswa yang bisa mencetak prestasi-prestasi dengan membawa nama Mandua Rembang? Alhamdulillah sudah banyak sekali. Kalau di tingkat kecamatan malah sudah biasa ya, sudah biasa juara umum. Kalau yang kabupaten juga sudah berkali-kali, alhamdulillah. Yang di provinsi itu pernah pada tahun 2018 juara 1 lomba tahfidz 5 juz dan tilawah. Itu 2 kategori. Jadi tahfidz-nya juga dilombakan, tilawahnya juga. Tapi satu peserta didik. Satu majelis ya. Oke. Juara 1. Ya, juara 1. Jawa Tengah. Ya, itu memang alhamdulillah waktu itu. Sebelumnya dia hanya sampai pada juara 3. Kemudian pas waktu di lomba MTQ provinsi, alhamdulillah juara 1. Harapan terhadap program tahfidz sebagai program unggulan Mandua Rembang ini bagaimana, Bu? Harapannya semakin dikenal masyarakat,
semakin maju, semakin unggul sebagai ikon Mandu Rembang. Dan kami juga sangat berharap kepada Kepala Kemenak Rembang untuk ikut mempromosikan, mempromosikan bahwa di Mandu Rembang itu ada program unggulan tahfidzul Quran. Ya, jadi pemirsa, ya ada program unggulan tahfidz di Mandu Rembang. Silahkan bagi pemirsa yang ingin menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di Mandu Rembang. Ini masih berlangsung program PPDB-nya ya? Sampai PPDB kapan? gelombang 2. Nah, lantas bagaimana harapan-harapan ke depan ya terhadap program unggulan tahfidz yang dimiliki oleh Mandu Rembang ini? Harapan kami program unggulan tahfidzul Quran ini di Mandu Rembang semakin maju, semakin dikenal masyarakat, dan kami juga mengharapkan pada Bapak Kepala Kemenak Rembang untuk juga ikut mempromosikan bahwa di Mandu Rembang ini ada program unggulan tahfidz yang patut untuk menjadi prioritas untuk mendaftarkan putra-putrinya di Mandu Rembang. Kemudian yang kedua, kami juga ingin semakin banyak lulusan dari Mandu Rembang bisa masuk perguruan tinggi dengan bekal hafalannya yang diperoleh dari Mandu Rembang. Ya, jadi suatu keberkahan tersendiri ya. Termasuk putranya dari Bapak Kepala Kantor Kemenak, kebetulan juga sudah mendaftar. Ya, alhamdulillah. Dipercaya. Ya, alhamdulillah. Juga semoga jadi awal yang baik. Ya, dan mengambil program tahfidz juga sepertinya. Ya. Kita beralih ke Adik Nuril ya, dan Adik Raudatul Jannah. Wah, ini Adik Nuril sudah hafal 30 juz ya, luar biasa. Ya. Berarti ini tinggal melancarkan saja ya? Ya. Kalau seperti Nuril kan penanganannya beda. Jadi tiap beda siswa beda penanganan ya? Iya, masing-masing kemampuannya kan beda. Kalau seperti Nuril ini, dia begitu masuk sudah punya 30 juz, jadi setorannya juga minimal saya buat setengah juz. Jadi setiap hari dia 1 juz ataupun setengah juz. Jadi nggak sama kayak yang lain. Satu halaman gitu. Kalau ini 1 juz minimal setengah juz. Ya. Kalau di Nuril ini sudah sering ikut lomba-lomba? Alhamdulillah baru sekali ya. Lomba apa itu? Madrasah Fest tingkat kabupaten. Juara 1 ya. Lomba yang lain belum ya, semoga nanti bisa ikut lomba-lomba berikutnya ya. Kemudian ada Raudatul Jannah ya. Ini dapat berapa juz, Dek? Alhamdulillah 12 juz. 12 juz ya. Sudah menghafal dari usia berapa? Dari lulus SD. Lulus SD. Iya. Kalau Adik Nuril mungkin sudah lama ya menghafalnya. Dari usia berapa, Dek? Lulus SD. Sama, lulus SD. Berarti memang beda ya, Bu ya. Iya. Kalau Dek Raudatul Jannah ini sudah pernah ikut lomba-lomba? Belum. Oh, belum. Nanti usul ya Bu Sofa supaya diikutkan lomba-lomba. Ada target ke depannya nggak? Seperti pengen kuliah dengan beasiswa atau ada? Yang pastinya iya. Punya cita-cita, Dek, dengan bekal hafalannya itu pengen jadi apa atau pengen kuliah di mana begitu? Iya, pengennya kuliah. Pengen kuliah ya. Terus ditambah lagi ada motivasi dari madrasah untuk mendukung buat masuk ke kedokteran. Wah, luar biasa. Jadi seorang hafizah nanti jadi dokter gitu ya. Kalau Adik Raudatul Jannah pengen kuliah di mana, Dek? Pengennya di UIN Semarang. UIN Semarang saja ya. Iya. Minatnya di mana? Di bidang MIPA atau IPS atau keagamaan? Di biologi. Oh, biologi ya. Wah, luar biasa. Satu pengen jadi dokter, satu biologi. Wah, calon saintis ini ya. Memang harus begitu ya. Jadi di Mandu Rembang memang itu kelas tahfidznya itu di kelas MIPA. Oh, kelas MIPA. Memang tujuannya itu bisa dunia akhiratnya seimbang gitu ya.
Baik, luar biasa. Kalau menurut pendapat adik berdua nih ya, adik Nuril dan adik Raudatul Jannah, bagaimana sistem pengelolaan tahfidz di Mandua Rembang, Dek? Sudah baik atau kurang baik atau sangat baik atau bagaimana? Sangat baik. Sangat baik ya. Karena dari setoran hafalan, pemudahnya itu juga sudah ditangani langsung sama guru. Kalau ada siswa yang hafalannya kurang itu bagaimana solusinya? Ya itu ditangani oleh para pembimbing. Jadi kita motivasi ketika dia sudah tidak bersemangat lagi, yang itu kita pindah kelas. Jadi gitu. Memang kita serius menangani program unggulan tahfidz. Jadi lulusannya benar-benar ini ya, bagus begitu ya. Ya. Baik pemirsa, demikian podcast kita bersama Mandua Rembang. Tadi sudah ada PLT Kepala Mandua Rembang dan juga Waka Kurikulum, juga ada pengampu program unggulan tahfidz ya. Juga ada adik-adik yang bukti nyata sebagai produk unggulan dari Mandua Rembang. Jadi tunggu apa lagi, memikirkan apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda ke Mandua Rembang ya. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.